Selamat datang kembali di channel Robinsa. Kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi dengan menggunakan R Commander. Di dalam analisis korelasi yaitu analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Yang dilihat adalah yang pertama besaran. Besarannya itu biasanya di sekitaran 0 sampai 0,5 disebut dengan weak correlation, 0,5 sampai 0,7 disebut dengan moderate correlation, 0,7 sampai 0,99 disebut dengan strong correlation, 1 disebut perfect correlation, dan 0 disebut dengan no correlation. Yang kedua, selain besaran dilihat adalah arahnya. Kalau tanda koefisiennya positif, maka korelasinya bersifat searah atau positif. Ketika X naik, data Y naik. Nah, kalau dia negatif, berarti dia berlawanan arah. X-nya naik, data Y-nya turun. Tetapi kita tidak dapat menyimpulkan bahwa X atau Y yang tadi yang mengakibatkan perubahan dari variabel satunya. Nah, di dalam analisis si korelasi ini kita bisa menggunakan data berupa data kuantitatif dan data kategorik. Nah, data kuantitatif kita uji normalitas datanya. Kalau datanya normal, kedua data itu, maka kita menggunakan korelasi Pearson. Sedangkan kalau datanya tidak normal, tidak berasumsi normal, pada umumnya orang menggunakan korelasi Spearman atau Kendall-Tau. Jadi Spearman dan Kendall-Tau itu adalah data sebenarnya menggunakan data numerik, tetapi tidak mengikuti distribusi normal. Jadi dia nanti menggunakan peringkat secara formulanya. Peringkat data itu di ranking nanti. Sedangkan kalau datanya kategorik, ya biasanya disebut dengan analisis asosiasi atau data-data kategorik ya. Nanti menggunakan uji chi-square atau menggunakan tabel kombinasi. Langsung saja kita coba latihannya. Kita akan masukkan datanya dulu. Untuk data yang bersifat data numerik ya. Misalkan kita ambil data untuk analisis korelasi di sini. Nah, pertama kita uji dulu ya, uji normalitasnya untuk data misalkan kita mau tahu nih hubungan antara IPM dengan Gini rasio. Nah, kita lihat di sini correlation-nya, normalitasnya. Untuk data IPM, kita lihat di sini dia normal di atas 0,05. Kemudian data Gini rasio, ya kita lihat dia juga normal di atas 0,5. Nah, bagaimana kaitan antara si korelasi antara si IPM dengan si Gini rasio? Nah, kita uji berarti menggunakan summary, kita pilih yang test correlation. Nah, kita uji antara tadi IPM dan Gini rasio tahun 2021. Yang kita gunakan adalah persen. Ya, kalau dua arah berarti H0 tidak ada korelasi, H1 ada korelasi. Kalau satu arah lebih kecil, maka H0-nya tidak ada korelasi, H1-nya korelasinya negatif. Kalau dia lebih 0, berarti korelasinya untuk H1-nya bersifat positif. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa korelasinya itu sangat kecil ya, 0,15. Nah, di sini kalau dari besaran itu dia korelasinya weak ya, lemah. Kemudian dari tandanya positif, berarti kalau seakan-akan ketika IPM naik, gini naik, atau gini naik, IPM naik. Nah, kalau kita lihat dari signifikansinya, ternyata dia lebih besar dari 0,05, berarti korelasinya tidak signifikan. Nah, sekarang kita coba menggunakan data lainnya. Misalkan kita gunakan data tes normalitasnya, kemiskinan, misalkan kemiskinan. Nah, kalau kita lihat dia tidak signifikan, maka kalau salah satu aja dia tidak signifikan, kita jangan menggunakan Pearson, tapi gunakan Spearman atau menggunakan Kendall-Tau. Nah, kita uji lagi di korelasinya, tesnya ya, test correlationnya. Nah, kita pilih antara tadi IPM dengan kemiskinan. Kemiskinan 2021, kita pilih yang Spearman. Ya, secara teoritis harusnya dia berkorelasi negatif ya. Jadi memang dia berkorelasi negatif. Kalau kita lihat nih, korelasinya cukup moderat ya. Nilainya dari sisi nilai dia di atas 0,5. Dari sisi tanda negatif, berarti kalau kemiskinan meningkat, IPM-nya menurun. IPM meningkat, miskinnya menurun. Sebaliknya, dia bolak-balik. Ya. Nah, kalau lihat apakah ini signifikan korelasinya, ternyata dia signifikan. Dia di bawah 0,05. Mau pakai Kendall-Tau juga sebenarnya sama saja ya. Nilainya, cuman Kendall-Tau itu dia relatif, dia lebih kecil nilai korelasinya. Yaitu dia korelasinya dianggap lemah, sama-sama negatif, dan sama-sama signifikan. Nah, bagaimana dengan korelasi kalau datanya kategorik? Nah, kita bisa ambil datanya dulu. Untuk data yang kategorik, oke, kita ambil data kategorik.
kategorik data si korelasi. Oke, di sini kita punya beberapa data ya, misalkan data aktivitas ya, berolahraga tidak, status karyawan, perumahan, tentang disiplin, ini data-data kategorik ya. Jenis tontonan dan gender, jenis TV yang ditonton dengan gender gitu. Nah, ini biasanya kalau kita gunakan ini analisisnya, kalau di korelasinya sebenarnya jenis korelasinya banyak. Ada eta, ada biserial, point biserial dan lainnya, tapi umumnya orang secara umum pakai uji korelasi non parametrik, pakai chi-square saja cukup ya. Jadi di contingency table, pilih yang two-way table. Misalkan kita mau lihat nih kaitan antara gender dengan jenis tontonannya. Nah, jenis tontonannya ya. Nah, kita pilih statistiknya, pilih chi-square-nya, kemudian kita pilih nanti print expected frekuensinya dan persentase total. Oke, kalau kita lihat di sini, ternyata apakah ada kaitan antara jenis tontonan ya dengan gender? Ternyata dari sisi korelasinya ya, dia ternyata tidak signifikan, nggak ada kaitan. Ya, kalau dia 2x2. Nah, kalau yang lain misalnya dengan stasiun TV yang ditonton ya, apakah milik CT, milik HT atau milik yang lainnya ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata ada kaitan nih antara gender dengan pemilik stasiun TV yang ditonton ya, apakah Bakri, CT maupun HT ya, MNC Group misalnya seperti itu. Dia ada kaitan karena probabilitasnya di bawah 0,05. Ini kalau kita menggunakan summary data. Kita menggunakan raw data. Gimana kalau kita gunakan summary data yang sudah diberikan tabel frekuensinya? Nah, maka yang kita pilih di sini adalah enter and analyze two-way table. Nah, kita bisa menulis di sini langsung. Misalkan kita mau kaitkan antara gender ya kan dengan tadi dengan jenis tontonan. Nah, sudah diberitahu nih row-nya ada 2, sedangkan jenis tontonannya ada 4 misalnya ya, ada 4. Misalkan dia suka berita, sport, kemudian apalagi sinetron dan lainnya ya. Misalkan ini gosip atau apa. Nah, ini kita tinggal masukkan nih, yang wanita suka sport 10 orang. Nah, ini sudah dalam summary table-nya, tabel frekuensinya. Ini misalkan 20, misalkan 10, ini cenderung ke sini 50, ini cenderung ke sini 10, ini 40, 30. Nah, jadi kita langsung mengetik tanpa dari raw datanya ya. Statistiknya sama kayak tadi, ini pilih yang persen total dan print expected value. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, nah ada kaitan nih antara gender dengan jenis tontonannya. Nah, karena p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, demikian untuk korelasi yang bisa digunakan menggunakan R Commander. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.